puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada kali ini saya akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan-sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Penyelenggara, terus Bapak Pengawas, dilanjutkan Kepala Sekolah Koordinator MGMP Matematika, dilanjutkan Ketua MGMP, kemudian dilanjutkan acara inti, penutup dan doa. Kita lanjut ke acara yang pertama. Untuk acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rekan-rekan hadirin semua diharap berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan. Yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lasem. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Pengawas Dindikpura Kabupaten Rembang. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Koordinator Mapel Matematika. Kemudian saya hormati Ketua MGMP Matematika beserta pengurusnya. Dan yang saya hormati segenap Bapak Ibu anggota MGMP Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Malah sebagai insan Pancasila, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya kita diberikan kesehatan meskipun suasananya agak rawan. Tapi niscaya kalau kita mantap, insya Allah sehat. Oke, Bapak Ibu, amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami selaku tuan rumah ngaturake sugeng rawuh selamat datang di SMP Negeri 3 Lasem yang mewah ini, mepet sawah. Saya harap tadi tidak ada yang kebelanjur ke destinasi Lengkowo. Ditunda saja besok Sabtu, ya. Tapi jangan banyak-banyak. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dan mohon maaf apabila penerimaan kami tadi agak kurang sopan. Mungkin ning kene kok kaya alas. Ya beginilah keadaannya SMP 3 Lasem. Belum kalau ada duro-duro yang berterbangan dan lele dan lain-lain yang Bapak Ibu persani. Selamat ber-MGMP di bawah panduan Pak Jasmani selaku Kepala Sekolah Koordinator dan Pak Suwarlan, tentu saja di bawah petunjuk dari Pak Slamet Prayitno agar MGMP ini bisa berjalan lancar. Oke. Selamat berkarya, selamat beribadah. Akhirnya kami cukupkan sekian sambutan kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Pengawas, Bapak Slamet Prayitno. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 3 Lasem selaku tuan rumah, yang saya hormati Kepala Sekolah Koordinator Mata Pelajaran Matematika, yang saya hormati Ketua MGMP Matematika beserta jajaran pengurusnya, dan yang saya hormati juga, yang saya sayangi Bapak Ibu semuanya anggota MGMP Matematika Kabupaten Rembang yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya diberikan sehat walafiat. Amin. Yang pertama dan utama, kita semua Bapak Ibu, tentunya kita bersyukur pada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, hidayah dan nikmatnya. Nikmat sehat, sehat badan, sehat jiwa, juga nikmat sempat
kita bisa hadir di SMP Negeri 3 Lasem ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Rasa syukur ini wujud kita, ketaatan kita pada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita semua dikumpulkan dalam satu forum yang baik ini. Semoga menjadi berkah bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam mengikuti kegiatan MGMP Matematika ini. Kita sebagai anggota, sebagai guru matematika yang wajib menghidupkan kegiatan MGMP adalah guru matematika itu sendiri. Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang terutama yang DTT yang kemarin mengikuti seleksi CPNS maupun P3K yang sudah lolos. Saya ucapkan selamat untuk melanjutkan perjuangan, mungkin bisa di tempat sekolah sendiri, mungkin bisa di tempat yang lain, di sekolah yang lain, sama-sama mendidik anak bangsa. Oleh sebab itu dengan penjenengan menjadi CPNS atau anggota PPK, P3K, ini semoga menjadikan semangat baru bagi panjenengan untuk lebih mengabdikan diri pada bangsa dan negara. Bapak Ibu, juga pada kegiatan ini kita doakan teman-teman anggota MGMP yang pada hari ini mungkin masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai di sini, semoga bisa bertemu kita semuanya. Juga yang tidak bisa hadir karena ada urusan tertentu, nah, kita doakan semoga dimudahkan urusannya, bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan juga kita doakan pada teman-teman kita yang tidak hadir karena sakit, kita mintakan, kita doakan semoga cepat sembuh sehingga bisa beraktivitas, mengajar kembali untuk memberikan pencerdasan pada anak-anak didik kita semuanya. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama, kita sebagai guru tentunya mempunyai tugas pokok fungsi yang sangat penting bagi anak-anak kita. Kita memahami bagaimana pembelajaran matematika, anak yang suka dan anak yang tidak suka itu lebih banyak yang tidak suka. Oleh sebab itu, monggo panjenengan dengan inovasi pembelajaran yang sangat berkembang pada akhir-akhir ini dengan menggunakan media pembelajaran, saya berharap panjenengan bisa menjadikan anak-anak lebih suka mempelajari matematika, agar anak-anak kita mempunyai daya nalar yang lebih tinggi, pola pemikiran yang lebih meningkat, apalagi dengan era teknologi digitalisasi ini, pelajaran matematika sangat menunjang sekali. Bapak Ibu, panjenengan sudah beruntung karena pengurus MGMP Matematika sudah memfasilitasi panjenengan untuk masalah administrasi pembelajaran matematika. Panjenengan tinggal mengeditnya, saya berharap dengan cermat dan tuntas, karena kadang-kadang saya masih melihat meskipun kita mendapat, kemudian kita diedit, ada yang nama SMP-nya masih kelewatan. Sekolah kita misalnya di SMP 3 Lasem, tapi karena editnya kelewatan, mungkin menjadi masih SMP 2 Sulang, karena yang membuat mungkin dari ketua MGMP-nya. Kemudian nama kepala sekolahnya juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mohon untuk editnya yang cermat, termasuk RPP-nya. RPP-nya setiap materi pembelajaran itu saya harapkan disesuaikan dengan
pokok bahasannya. Bapak Ibu, kemudian untuk proses pembelajarannya tadi saya sudah menyampaikan, monggo dikembangkan lagi dengan inovasi pembelajaran yang baru, dengan media yang sudah beragam ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Penggunaan LCD, penggunaan video, penggunaan mungkin PowerPoint dan sebagainya, itu sudah sangat lumrah, sudah sangat. Tapi tidak bisa lepas panjenengan juga menerangkan secara manual. Karena kita sadar matematika kalau tidak dijelaskan sejelas-jelasnya, anak masih merasa kesulitan. Bapak Ibu, dengan adanya kemungkinan besar kurikulum mengalami mungkin perubahan dengan kurikulum prototipe yang baru, monggo panjenengan untuk bisa menyesuaikan. Sugeng rawuh Bu, sugeng pinarak. Bapak Ibu, untuk pembelajaran yang sangat dianjurkan, di samping kita sudah mengenal discovery learning, kemudian ada problem based learning, juga project based learning. Nah, untuk yang terakhir ini itu sangat diharapkan. Apalagi matematika sangat mungkin sekali memberikan tugas-tugas project based learning. Nah, ini yang nanti ke depan diarahkan ke sana. Bapak Ibu, kurikulum prototipe ke depan direncanakan, dirancang itu untuk project based learning-nya tidak hanya satu mapel saja, tapi kolaborasi beberapa mata pelajaran. Juga mata pelajaran yang lain bisa. Kita ambil contoh misalnya anak diberikan proyek meneliti kondisi lingkungan wilayah RT-nya masing-masing dengan mengamati tentang keragaman pekerjaan orang tua, pekerjaan di lingkungan itu, atau mungkin jumlah binatang yang dimiliki, itu bisa disajikan dalam bentuk statistik. Karena apa Bapak Ibu, sebagai guru matematika kita paling tidak akan menjadi narasumber untuk program numerasi, yang mana numerasi dan literasi itu berdampingan, itu merupakan sasaran untuk kegiatan asesmen kompetensi nasional, AKM, asesmen kompetensi minimum, yang kemarin baru dilaksanakan sekali. Mungkin untuk tahap-tahap berikutnya tahun yang akan datang, tahun ini meskipun belum ada informasi tentang asesmen nasional, itu anak-anak perlu kita siapkan mulai dari sini. Minimal anak-anak kita siapkan untuk terampil menggunakan komputer. Oleh sebab itu, panjenengan untuk guru matematika silahkan memanfaatkan lab komputer di sekolah masing-masing dengan semaksimal mungkin. Anak mungkin diajari membuat menggunakan Excel Words, kemudian Excel, kemudian PowerPoint, mungkin bisa dilatih ke sana. Yang sederhana-sederhana dulu. Ngetik kalimat di Word, nah itu mungkin untuk sekolah-sekolah pedesaan itu masih menjadi kendala yang besar. Untuk sekolah perkotaan saya yakin juga sudah ke arah sana. Bapak Ibu, dengan kurikulum yang baru, semakin diharapkan Bapak Ibu guru semakin mempunyai inovasi pembelajaran yang lebih kompleks lagi. Kemudian Bapak Ibu, untuk program Merdeka Belajar sampai saat ini ada 3 program yang dijalankan, yaitu program untuk guru penggerak, juga program sekolah penggerak dan organisasi penggerak. Dan yang utama untuk sekolah penggerak nanti yang dipilih sudah ada seleksi kalau tidak salah, namun belum mendapat SK secara resmi,
yaitu SMP Negeri 2 Sulang, kemudian SMP Negeri 2 Kaliori, dan SMP Negeri 3 Pamotan. Ini kebetulan yang kota belum menjadi sekolah penggerak. Kebetulan karena kondisi termasuk, mohon maaf, mungkin karena pengaruh kondisi sosial politik, sehingga yang memenuhi syarat untuk menjadi sekolah penggerak itu masih berada di pinggiran kota. Saya maaf mengatakan pinggiran kota. 2 Sulang itu pinggir kota, 2 Kaliori juga pinggiran, 3 Pamotan juga pinggiran. Yang Lasem dan Rembang kota belum ada, karena kepala sekolahnya sudah tinggal bentar lagi ya Pak. Mungkin Pak Budi ini tinggal 2 tahun atau di kota yang Rembang 2, Rembang 1 itu masih banyak yang tinggal sedikit lagi. Rata-rata yang tinggal 2 tahun itu ada lebih dari 10 kepala sekolah. Nah, penggantinya adalah guru-guru penggerak. Dengan model sekarang penggantinya adalah guru-guru penggerak. Sampai saat ini mungkin sudah bisa dilewat grup itu, sudah banyak yang mendaftar Bapak Ibu. Ada 1000 berapa Pak? Mungkin bisa 1086 atau berapa itu. Namun yang submit baru sedikit. Untuk SMP saja yang submit baru 6 Pak. Nah, oleh sebab itu mohon Bapak Ibu yang sudah mendaftar kemarin segera saja submit, karena batasnya sampai tanggal 18 Maret nanti. Februari, 18 Februari. Tinggal 9 hari lagi. Bapak Ibu, yakinlah bahwa nanti dengan mengikuti program guru penggerak tentu akan ada semacam keuntungan-keuntungan bagi kita. Ibarat begini Bapak Ibu, guru penggerak itu sebagai tugas tambahan. Tugas wajib kita adalah mengajar anak-anak didik kita. Kalau mohon maaf, kalau dalam Islam sholat wajib itu sudah kewajiban. Ibaratnya kita melaksanakan ya itu karena kewajiban kita. Tapi kita akan dapat keuntungan kalau kita melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah itu keuntungan kita yang akan kita peroleh nanti. Ibaratnya demikian, jenengan mengajar sebagai guru, mengajar anak didik itu sudah kewajiban. Ibaratnya jenengan sudah impas, sudah digaji. Tapi manakala jenengan mendapat tugas tambahan, baik sebagai wakil kepala sekolah, baik sebagai wali kelas, atau mungkin ekstra, pembina ekstra, atau mungkin guru penggerak, maka jenengan akan dapat keuntungan ganda. Insya Allah finansial juga dapat, kemudian juga keuntungan secara batiniah juga akan dapat. Saya yakin itu. Karena kita sebagai guru biasanya akan meninggalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah itu insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu, terutama untuk Bapak Ibu, untuk matematika, saya berharap monggo panjenengan yang masih memenuhi syarat, yang masih muda-muda, bisa segera. Kalau pendaftarannya untuk tahap ini sudah tutup ya Pak? Masih ada? Nah, monggo pendaftaran masih sampai tanggal 18 Februari nanti. Segera jenengan melakukan submit. Itu akan banyak keuntungan. Jenengan akan dapat ilmu langsung dari Kementerian secara pusat. Dari fasilitator-fasilitator. Nah, itu akan menjadikan panjenengan lebih kaya lagi. Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran saya sering mengikuti Bapak Ibu guru yang belajar, Bapak Ibu guru
dalam menyampaikan pembelajaran pada siswa. Ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu, semua guru sudah memahami proses langkah-langkah pembelajaran, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada pendahuluan tentu dimulai dengan masuk kelas, salam, kemudian ngecek kehadiran siswa, terus berdoa. Atau berdoa, ngecek kehadiran siswa, persepsi. Ada yang kelewatan di pendahuluan ini Bapak Ibu, rata-rata, yaitu manfaat dari materi pembelajaran di saat panjenengan menyampaikan materi pokok pembelajaran itu, pokok bahasan itu. Panjenengan menyampaikan manfaat materi pembelajaran itu sekaligus menjadi motivasi bagi anak-anak pentingnya materi pembelajaran ini. Ini yang kadang-kadang sering lupa Bapak Ibu. Kalau tujuan pembelajaran biasanya bisa ada ditulis di papan tulis atau di tayangan sudah ada. Judul, tujuan sudah ada. Tapi manfaat dan motivasi ini yang kadang-kadang sering. Kemudian Bapak Ibu pada proses pembelajaran juga perlu sekali lagi perlu ditekankan, perlu diucapkan, perlu disampaikan itu tentang penguatan karakter siswa, sikap spiritual, sikap sosial. Ini yang kadang-kadang belas tidak nyantol. Padahal tujuan utama pembelajaran itu adalah mencapai SKL. SKL, KIKD, KI1, KI2 itu harus kita jadikan sebagai arah tujuan pembelajaran kita. Kalau materinya sebagai jalan langkah, tapi arahnya adalah sikap spiritual, sikap sosial, ini yang perlu kita tekankan. Sebenarnya Bapak Ibu menyampaikan ini ya gampang-gampang sulit. Ada materi pokok yang bisa langsung dikaitkan dengan sikap spiritual, ada yang bisa langsung dikaitkan dengan sikap sosial. Tapi juga ada materi yang kadang-kadang sulit. Oleh sebab itu panjenengan perlu banyak membaca, banyak membuka-buka referensi, hidup-hidup jenengan menjadi contoh kegiatan literasi sekolah. Jadi inti yang untuk proses pembelajaran saya berharap jenengan memberikan motivasi sekaligus menyampaikan manfaat itu, dan yang kedua tentang penguatan karakter, pembiasaan karakter sehari-hari. Karena sistem asesmen nasional itu arahnya adalah profil pelajar Pancasila. Kita seolah-olah menjadi bingung. Dulu ada penguatan karakter sampai 18 item itu. Disiplin, tanggung jawab, gotong royong dan sebagainya. Kemudian disederhanakan ada 5 PPK. Kemudian ini untuk profil pelajar Pancasila ada 6. Beriman, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, kemandirian, kemudian ada lagi kreativitas. Nah ini Bapak Ibu, monggo panjenengan ada kesempatan besar untuk mengeksplor panjenengan, menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi anak didik kita, yang kita berharap kita bisa meraih keuntungan dengan kegiatan-kegiatan tambahan tadi, yang sunnah-sunnah tadi, supaya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selamat ber-MGMP, membahas segala sesuatunya agar panjenengan bebas. Nanti saya mohon maaf, maksudnya bebas menyampaikan ide-ide tanpa terhalang oleh saya. Kadang-kadang
mau menyampaikan ide itu kalau ada saya mungkin agak gimana gitu, maka nanti setelah sambutan-sambutan ini saya mohon pamit untuk melanjutkan kegiatan saya. Begitu nggih Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menjadikan panjenengan sebagai guru pembelajar, sebagai guru penggerak yang menggerakkan diri sendiri maupun orang lain. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Koordinator MGMP Matematika, Pak Jasmani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Budi Supianto selaku Kepala SMP Negeri 3 Lasem dan selaku penyelenggara atau tuan rumah MGMP Matematika tahun ini. Terima kasih atas tersedianya tempat untuk MGMP hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Slamet Prayitno selaku pengawas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Suwarlan selaku Ketua MGMP Matematika dan beserta pengurus yang lainnya. Dan tidak lupa Bapak Ibu guru anggota MGMP Matematika se-Kabupaten Rembang yang saya banggakan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan MGMP dengan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kemudian yang berikutnya, salawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita dengan banyak-banyak mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga beliau Nabi Muhammad mengaku kita sebagai umatnya. Bapak Ibu anggota MGMP Matematika yang saya hormati, kalau sambutan di terakhir ya begini, sebenarnya ingin saya sampaikan itu ada beberapa tetapi sudah tercover oleh Pak Slamet sehingga saya jadi agak bingung, tapi ya moga-moga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Untuk yang pertama, minggu pertama di bulan Maret sesuai kalender pendidikan itu kan ada kegiatan yaitu penilaian tengah semester nggih. Nah itu nanti soalnya biasanya diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan tersebut. Oleh karena itu harapan saya soal nanti itu ya sudah mengacu ke soal yang sesuai dengan asesmen nasional ya, jadi soalnya nanti bisa ada beberapa pilihan. Di soal AKM itu kan ada pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks yang jawabannya tidak hanya satu aja, kemudian ada urean, ada isian singkat, dan ada yang menjodohkan. Nah, monggo Bapak Ibu selaku gurunya silakan nanti PTS-nya dibuat soal seperti itu, seperti AKM, dan soal-soalnya juga ya diupayakan mirip soal AKM. Artinya soalnya tidak langsung istilahnya to the point ya. Jadi ada pokoknya soal cerita, mungkin literasi, kemudian ada numerasinya di situ ya. Jadi tidak langsung soal, misalkan aja akar-akar dari fungsi persamaan kuadrat adalah A, B, C, D gitu. Jangan seperti itu. Jadi diupayakan seperti soal-soal ya mirip-mirip dengan soal Olimpiade, sudah melihat soal-soal AKM. Jadi itu harapan kami nanti bisa dipraktekkan walaupun tidak semuanya ya, mungkin di dalam satu
kelengkapan soal itu mungkin ada beberapa soal yang menyerupai AKM, sehingga siswa kita bisa terbiasa untuk itu. Apalagi kemarin sudah ada pelatihan ya Pak ya, untuk pembuatan soal AKM. Monggo itu bisa langsung diaplikasikan, baik dalam penilaian harian maupun dalam penilaian tengah semester. Ngoten nggih. Kemudian yang kedua, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Di antara Bapak Ibu Guru ini ada yang sudah mendaftar guru penggerak, yang sudah mohon itu acungkan tangan atau raise your hand istilahnya gitu. Okay. Ada yang sudah mendaftar guru penggerak atau baru mendaftar, mungkin belum mengisi isai dan sebagainya. Ada? Mohon untuk angkat tangan, okay? Angkat tangan. Pak Warlan? Yang lainnya? Hanya Pak Warlan aja ini, okay? Astagfirullahaladzim. Jadi gini, memang guru penggerak yang pertama, syaratnya yang pertama adalah usia maksimal 50 tahun. Jadi saya maklumi untuk Pak Hersono, Pak Pardan, saya maklumi itu karena tidak bisa mendaftar, okay? Kemudian GTT dan ASN boleh ikut, minimal sudah mengajar 5 tahun. Jadi selain itu panjenengan semua boleh ikut yang sudah mengajar minimal 5 tahun. Okay. Itu syarat administrasinya itu. Kemudian nanti di dalam pendaftaran itu kan ada mengisi atau melampirkan CV ya, kurikulum vitae itu, kemudian ada isai, kemudian ada tes bakat skolastik. Kemudian nanti di tahap 1 itu kalau sudah diumumkan langsung lanjut ke babak tahap kedua, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Dan nanti kalau sudah lolos, nanti baru ikut pelatihan selama 9 bulan. Setelah itu baru menjadi guru penggerak. Ada beberapa manfaat dari ikut serta di dalam guru penggerak. Jadi saya mendorong Bapak Ibu untuk ikut ya, terutama yang usianya belum 50 tahun. Monggo saged derek ya. Karena guru penggerak itu agen perubahan. Siapa lagi yang tidak memulainya ya dari kita sendiri sebagai pendidiknya. Jadi nanti agen perubahan untuk pendidikan yang berpusat pada siswa. Jadi yang pertama nanti kalau jenengan keterima di guru penggerak, itu yang pertama jenengan itu punya komunitas belajar yang baru. Di seluruh Indonesia. Nah, selama 9 bulan pelatihan itu jenengan nanti akan dibimbing oleh instruktur, fasilitator maupun pengajar praktek. Jadi jenengan tidak dibiarkan sendiri, jenengan dibekali itu selama 9 bulan. Yang jelas kalau ikut seperti itu kan kompetensi kita akan meningkat sendiri, kita jadi tahu pembelajaran yang mungkin berbeda dengan sebelum-sebelumnya, sehingga itu bekal pengetahuan yang sangat berharga untuk jenengan miliki, sehingga jenengan bisa tularkan ke peserta didik jenengan, sehingga mutu pendidikan jadi lebih meningkat. Kemudian ada lagi manfaat lain, jenengan akan dapat sertifikat sebesar 306 jam. Jenengan akan dibekali akomodasi, transportasi, konsumsi dan sebagainya. Itu kalau Kemendikbud yang menyelenggarakan, saya yakin fasilitasnya lengkap ya. Jadi tidak hanya sekedar jenengan bekerja tanpa ada imbalan apapun. Saya tahu sendiri kalau Kemendikbud punya program itu pasti ada kompensasi yang cukup. Jadi jenengan tidak usah khawatir. Jadi saya harapkan sekali lagi monggo matematika ikut ya. Karena matematika ini ya seperti yang dikatakan Pak Slamet, pelajaran yang kalau kita tanya di satu kelas itu mungkin yang menyukai hanya sedikit, lebih banyak yang tidak menyukai. Jadi kita perlu inovasi-inovasi dalam
pembelajaran. Nah, dengan ikut guru penggerak, dia punya komunitas belajar yang baru, ada sharing pengalaman yang mungkin lebih menarik sehingga kita bisa praktekkan di satuan pendidikan kita. Itu nggih. Monggo ikut, jangan hanya Pak Warlan saja nggih. Nah, nanti kedepannya kalau guru penggerak nanti bisa jenjang karirnya bisa ke kepala sekolah nggih. Masih banyak yang muda-muda, monggo Bu Artini, Bu Dewi, Bu Farida, kemudian Pak Slamet, kemudian monggo yang lain yang usianya belum 50 tahun. Saya dorong untuk ikut guru penggerak karena masih ada waktu, masih ada waktu. Sampai tanggal 18 Februari, masih tanggal 18 Februari. Nanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga akan ikut mendorong Bapak Ibu nanti dengan pendekatan ke calon guru penggerak, kemudian ada nanti coaching klinik ya. Nanti Dinas Pendidikan akan mengadakan coaching klinik sehingga pesertanya lebih banyak, ya, pesertanya lebih banyak. Pokoknya dapat pengalaman yang sangat luar biasa untuk jenengan sehingga ini nanti berdampak ke peserta didik ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Monggo nanti kegiatan MGMB dimanfaatkan untuk ya saling sharing, monggo saling komunikasi, sharing tadi ya, sehingga nanti jenengan berkembang bersama-sama. Semoga aja MGMB Matematika Kabupaten Rembang ini semakin maju gitu ya. Cukup dari saya, mungkin billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Warlan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Slamet Prayitno MPD, pengawas SMP Kabupaten Rembang. Yang kami hormati Bapak Jasmani SPD sebagai Kepala Sekolah Koordinator MGMP Matematika. Yang saya hormati Bapak Budi Supianto selaku Kepala SMP Negeri 3 Lasem, selaku sekolah yang ditempati penyelenggara rapat pleno MGMP Matematika pada semester 2 tahun ini. Bapak Ibu, rekan-rekan anggota MGMP Matematika yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan pengurus yang kami banggakan pula. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan untuk bisa berkumpul di aula yang megah ini dengan keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Yang kedua, sholawat dan salam tidak henti-hentinya kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita jadikan teladan uswah hasanah bagi kita semua, sehingga kita bisa menjadi manusia yang berakhlakul karimah dan bisa melaksanakan ajaran-ajaran yang beliau perintahkan. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, kita bersama bisa menempati atau berkunjung ke SMP 3 Lasem. Mungkin dari sekian ada yang sudah pernah ke sini, ada pula yang mungkin baru hari ini, sehingga
merasa takjub. Wow, keren. Ngoten nggih Pak Budi. Alhamdulillah. Jadi SMP 3 Lasem ini sekolah juara, terutama berkaitan dengan adiwiyata. Nah, berarti lingkungannya sudah tertata, insya Allah begitu. Sehingga jenengan mangke sak bibaripun acara menika saged keliling-keliling, foto-foto. Oh, apa kelebihan yang ada di SMP 3 Lasem. Itulah salah satu kenapa hari ini dari kami MGMP Matematika menempatkan rapat pleno di sini yang biasanya di SMP 1 Lasem ben ora bosen. Nah, Pak Martoyo ben rada cedak. Nggih, Pak. Nah, cocok sangune padha kok. Alhamdulillah. Monggo kalih dipun rahabi ingkang wonten ngajengipun piyambak-piyambak yang ada di kotak putih itu, monggo dipersilahkan. Nanti ada beberapa hal yang akan kami bahas di sini. Saya sambutan sebentar. Nanti setelah itu kami mohon untuk Bapak Haji Sakroni untuk memimpin doa biar kegiatan ini berlangsung dengan lancar, berkah, manfaat, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat kami sampaikan. Nanti setelah doa akan kami lanjutkan dengan acara inti. Banyak hal yang akan kami sampaikan sudah saya berikan di grup, beberapa ada 7 item atau berapa itu, termasuk berkaitan dengan persiapan tes atau PAT, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah. Nanti kita bahas. Sabar, biar itu sudah disampaikan Pak Jasmani tadi, diserahkan ke sekolah masing-masing. Soalnya gampang, nanti hubungan pribadi masalah soalnya. Nggih, Pak Arsono tenang Pak ya. Nah, banyak. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kerawan panjenengan sedaya bisa menghadiri rapat pleno MGMP, walaupun sampai saat ini kita masih membatasi untuk satu sekolah hanya mengirimkan satu peserta. Itu di surat. Mengapa? Karena alasan protokol kesehatan. Nah, jadi nanti semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi semua anggota MGMP yang jumlahnya kurang lebih 150 bisa hadir semua. Nah, setelah itu nanti kita mungkin bisa bersama-sama kemana gitulah ya. Nah, ya, oke. Tidak ada. Diadakan juga enggak apa-apa. Ya terserah gurunya sih. Sebenarnya enggak masalah. Mau diadakan atau tidak itu terserah. Cuma dari sekolah kan memfasilitasi biar kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, termasuk waktunya biar tidak saling bertubrukan ngoten. Itu dulu dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami persilahkan Bapak Syahroni. Kami persilahkan Bapak Roni untuk memimpin doa agar kegiatan inti acara ini nanti berjalan dengan lancar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita berdoa mohon kepada Allah SWT agar kegiatan kita lancar dan membawa berkah bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan ni'amin, hamdan yuwafi ni'amika wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami yang berada di ruangan ini mohon kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, berkailah kami, berkailah anak didik kami dan anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa para orang tua kami ya Allah, dosa pemimpin kami ya Allah, agar bisa membawa negara ini menjadi negara yang lebih maju dan berkeadilan ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra muqama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke acara inti. Acara yang pertama adalah penyampaian materi PAT dan ujian sekolah, lomba-lomba mapel, guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Suwarlan. Monggo Bapak Ibu sambil istirahat sebentar, bisa dinikmati snacknya yang ada di depannya sambil kita santai, kita membahas sesuatu hal yang nanti akan kita laksanakan di semester genap ini. Bapak-bapak yang masih di belakang bisa pindah ke depan. Monggo Pak Adi. Ini kan Katisen. Pak Mahmud. Bapak Ibu yang masih berada di luar, monggo bisa masuk ke dalam untuk sama-sama kita bisa membahas dan berdiskusi tentang kegiatan MGMP. Oke. Berkaitan dengan tadi guru penggerak ya, mungkin tadi Bapak Ibu ada yang sudah daftar, saya yakin ada.
cuma malu-malu kan. Nah, karena waktunya masih ada 9 hari lagi bagi Bapak Ibu yang masih memenuhi syarat. Nah, kami harapkan dan kami mohon dengan sangat untuk bisa yang sudah daftar segera menuntaskan proses pendaftarannya sampai selesai. Kemudian yang belum, masih ada waktu 9 hari untuk mendaftar. Ekoneo kebanteran Pak, menggema yo. Nah, ini bukan saya pamer, bukan, ini hanya sekedar contoh. Nah, yuk foto. Loh, yuk izin nomor. Ya, untuk pendaftaran mungkin sudah tahu semua, ada di SIM PKB. Ada di SIM PKB. Nah, untuk angkatan 6 ini daerah Rembang termasuk proyek sasaran. Nah, ada 2 hal atau 2 langkah di tahap 1 ini yang harus diselesaikan. Gampang, mas guru penggane ini. Nah, mungkin yang penasaran, jadi sini opo ngono. Pak Martoyo mesti penasaran nih. Pak Arsono. Nah, untuk centang hijau itu berarti sudah selesai, berarti sudah dilengkapi. Nah, berkas terkirim berarti sudah saya kirim, istilahnya tadi sudah submit. Nah, tapi masih diberi kesempatan untuk bisa merubah kalau mau ini biasanya udah lah harus dikirim. Nah, 2 hal itu apa saja, yaitu melengkapi kurikulum vitae. Nah, coba lihat Pak, lanjutkan pengerjaan. Nah, isinya banyak, ada yang wajib diisi, ada yang opsional. Coba satu-satu Pak. Informasi umum, buka set bawahnya Pak. Nah, ini data biasa. Nah, enggak usah dibaca. Nah, pengalaman mengikuti pelatihan boleh diklik. Nah, itu ada di situ semua. Ada, ada isinya, misalkan yang atas misalkan workshop perlombaan misalkan itu. Klik. Nah, itu ada semua. Terus disuruh ngisi, kalau tidak ada ya dikosongkan, tidak apa-apa kalau memang tidak ada. Nah, terus pengalaman organisasi, nah ini udah disuruh mendeskripsikan. Wah, nah, ada syaratnya ini, ada syaratnya, jadi maksimal 1000 karakter atau 500 karakter. Nah, sudah naik lagi Pak. Nah, terus peran dan dampak, ngarang isi cerita sing kulino cerita mesti iso. Nah, harus nulis ora usah diwaca. Nah, ben isine ndak apa no. Nah, terutama bagi yang mau daftar ndak boleh itu loh, yang penasaran. Gino aku ora entuk diteni awas ya. Sok tahun ngarep aku tak melu. Oke, aduh, panjang. Terus sukarelawan, alhamdulillah saya pernah ini. Kalau pernah, saya pernah ikut ini. Nah, mungkin sama Bun ini Gernas Tastaka. Sudah lanjut, rasa diwaca, biar tahu aja. Terus pernah pengalaman mengembangkan atau orang lain baik individu maupun kelompok. Ini yo kon cerita neh. Nah, ngarang. Kalau sudah pernah dilakukan pasti bisa cerita, wong sudah pernah dilakukan. Nah, jadi ini untuk motivasi. Kemudian dokumen yang harus disiapkan dan diisi kemudian diupload ada 3. KTP jelas sudah punya semua, cetok. Nah, ini surat dukungan kepala sekolah, ini sudah disediakan template-nya, tinggal ngisi, merubah,
Nah, ini udah. Jadi kepala sekolah harus memberi dukungan, dicap. Nah, Pak Joko sudah ini, cuma belum selesai beliau. Ya. Tak iming-imingi saya, ben roh. Ya. Kemudian satu lagi surat rekomendasi. Nah, ini ditulis. Nah, ini yang nulis bisa kepala sekolah, bisa teman sejawat, bisa juga komunitas begini. Nah, tapi biasanya kepala sekolah. Boh, ini saya ngisi kepala sekolah bukan saya. Nek aku ya ora tak isi ngono kuwi, wis baik ngono ae wis. Aku kaget tok. Diisi nyoh Pak, lho kok centang kabeh Bu. Nah, suruh ganti ndak mau. Ya wis ikhlas tompo wae ngono. Oke. Nah, ngapusi. Sebenarnya tidak sangat baik. Oke, terus lanjut Pak. Yang isi sekarang. Nah, ini yang biasanya dari tahun-tahun periode sebelumnya yang banyak dikeluhkan. Nah, soalnya sebenarnya pertanyaannya hanya 5 saja, tapi masing-masing ada itemnya, ada yang 3, ada yang 4. Jadi nek dijumlah itu 16. Wis dudono Pak, dudono. Nah, apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Wis iku wis ngurukuduk ora usah diwaca. Di kopi. Lah, boleh ini kan nanti ada mesin. Mesin yang menandakan oh itu hasil bajakan. Nah, akhirnya ditolak. Tapi bisa dia siasati sih bisa kalau mau. Nah, ini biasa. Iku ngarang dewe Pak, ngarang dewe. Ya karo nyantai karo. Mbah iku cucuk ya iso ngono iku. Karo merem ya saged to. Dilalain yo pas good mood, pas bad mood yo angel ngono iku opo iku. Ada syaratnya masing-masing. Nggih. Ada pertanyaan apa kalau dia yang kita ini kan melaksanakan nantinya Pak. Jadi ya bagus pertanyaannya. Jadi nanti kalau sudah jadi guru berak gini kowe kok melu kono kira-kira nek kepengin dadi iku kelebihanmu apa ngono lho. Nah. Oh, tapi ana kitabe, Pak. Ya tetep bisa cerita. Nah, jadi ya bagus Pak Arjono. Jadi cerita itu tidak harus mengalami, Pak. Tunggale kowe wis tau mati kok iso ngerti alam barzah. Nggih. Oh, boleh yang lain, Pak. Jadi boleh di sekolah, boleh di komunitas begini ini, atau di tempat lain. Yang jelas dia berkaitan dengan saya atau si peserta itu. Ya, ini syaratnya ada minimal dan maksimal sekian karakter. Ada yang minimal 500, maksimal 5.000. Ada yang 1.000, maksimal 5.000. Ada yang minimal 2.000, maksimal 7.000. Sudah sebelum diisi sudah ada, Pak. Nah, nek sudah diisi wis hilang. Nah, ada. Nanti coba jenengan buka, makanya daftar ben roh. Nek ndelok ngene kan ketok iso ya ngarang semono iku akeh. Dadi buku. Pertama saya yo malas-malasan, Pak. Pertama, alah ketoke kok ngono lah yo angele. Nah, setelah dijalani 1 soal, 2 soal, 3 soal, ujug-ujug sampai soal ke-5. Soal ke-5 itu saya kerjakan baru tadi malam. Supaya apa ben iso nyontoni panjenengan ngono lho. Nah, iki nek ora tak barno saiki sesuk ora gak iso ndudohi kanca-kanca. Oh. Yes. Berikan contoh ini, Cret. Ini boleh dibaca nek iki boleh. Kalau kelihatan
pada awalnya. Wah, itu didramatisir. Nah, wakih. Nah, agak membosankan. Sebagai salah satu mapel yang penting dan wajib, malah diwaca mbok gonta-ganti lho, Pak. Pak Joko sentimen kok. Oh ngono ya. Nah, ini sharing saja biar nanti panjenengan bisa tergugah hatinya, minimal sim PKB ditilii, mosok setahun ra tau ditilii. Ujuk-ujuk takon, Pak, password saya lupa. Aku sing ngeluh. Tak tilikane. Dari kali. Ya ndak apa-apa wong, ibarat saya bapaknya jenengan anaknya. Nggih. Arti sesungguhnya. Wah, iki pertanyaan abot iki. Ngeten, Mbak. Nek pemanggih kula nggih. Nek tulisannya teko kono sih wah wakih ndaki-ndaki ya. Nek menurut saya gini. Seperti yang dikemukakan Pak Slamet tadi, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ngoten dong. Nah, untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain, minimal kita bisa menjadi teladan. Ngoten. Jadi bisa menjadi contoh, tidak hanya bisa memberi contoh. Nek kula kok ngoten. Semampu kita, sebisa kita. Anane ngene ya ngene iki Pak Suwarlan wis isone ngene ya ngene. Tidak dibuat-buat. Jadi berangkat misalkan nilai saya 6, ya berangkat dari 6. Mungkin ada yang Bapak Ibu berangkatnya dari nilai 7. Lah dari 6 dan 7 kalau bisa dibawa ke 8 atau ke 9, minimal ada peningkatan. Lah ada kata-kata bijak lagi, manusia yang tidak mau belajar adalah manusia yang paling bodoh, katanya begitu. Jadi ketika kamu berhenti belajar, matilah kamu. Karena belajar itu tidak mengenal usia, dari bayi pecetet sampai menjelang ajal. Ngoten nek kula ngoten wis gampang mawon. Ini ada kesempatan dari pemerintah gratis lagi. Tidak usah membayar. Begitu mulianya pemerintah. Kalau kita mau, tinggal kita ini ada pancing, pancing gratis. Kamu mau ndak? Nah, ibarat anak kalau mau tak bawa. Nah, istilahnya kita mau dimuliakan. Kita harus berhusnudzon, Pak, Bu, nggih. Nah, jadi berprasangka baik, maka Allah akan memberi kebaikan untuk kita. Bukan berarti terus sombong, ndak. Saya makhluk yang lemah. Ngoten, Mbak. Alhamdulillah. Ini saja pokoknya ngalir. Seperti menulis biasa, ceritakan apa adanya, terus dilihat minimal katakanlah 1000 karakter. 1000 karakter itu jangan dibayangkan banyak. Mungkin satu halaman HVS enggak ada 1000 itu. Separuh atau 2/3 lah ya. Kalau sudah nulis lancar mesti. Nah, ini sudah saya laksanakan, makanya bisa. Ngoten Pak Arsono, Pak Ali nggih. Nggih, jadi iya, jadi untuk bisa cerita itu minimal kan pernah, ya minimal tadi, minimal nek melaksanakan sudah pernah, itu ceritanya jadi lebih sadu gitu loh. Jadi lebih berbobot daripada ngarang. Tunggali bakul jamu, alah wis tau mbok umbe ora percaya. Nah, tapi kalau sudah pernah diminum sendiri, saya buktinya, saya pelakunya, khasiatnya oke, nah insya Allah nanti pembeli atau konsumen itu lebih terbawa atau lebih yakin gitu aja. Naik Pak,
sampai di sini ada yang sudah tergugah. Tangi. Gak sulit. Syaratnya cuma satu. Buka, daftar, ikuti alur yang ada. Ngoten mawon. Bu Putri sudah daftar kan? Kok senyum-senyum? Ya. Oh, iki lho. Iki kan yang sudah saya lakukan sudah. Lagu-lagu yang dulu itu diceritakan, wis pokoknya ditulis. Sampun Pak, sampai soal yang keempat mungkin yang keempat. Nah, ini berinteraksi dengan orang lain. Nah, konflik. Lanjut. Sampai kelima coba klik. Nah, ini ada tiga soal isi. Nah, kiye. Iya kiye. Awalnya saya ragu-ragu. Kapan waktunya? Siapa yang Anda kembangkan? Apa yang memotivasi? Kemampuan atau pengalaman awal yang nanti bisa dilanjutkan atau dikembangkan ke yang lebih tinggi lagi. Cukup itu ya, mungkin sampai ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Ini hanya sekedar sharing, bukan maksud saya pamer, enggak. Mohon dukungannya, mohon doanya, karena ini untuk kepentingan kita juga, untuk Bapak Ibu guru, untuk anak-anak. Siapa lagi kalau bukan kita yang memulai? Karena yang berat itu memulai. Yang paling berat itu memulai. Kalau sudah dimulai jalan enak aja. Saya insya Allah Pak, insya Allah. Aku kalau ada kesempatan insya Allah ikut. Karena ini juga untuk menambah wawasan belajar kita. Nah, itu insya Allah. Kebetulan dilalah itu pas tahun ini dan saya sudah di sini. Pak Arsono saumpami kok usianya kok belum daftar. Pasti kan? Iya. Udah kelihatan semangatnya. Pak Faizin mboten daftar, Pak. Oh, belum. Masih cukup kan, Pak? Masih cukup. Daftar, Pak. Enggak, jadi kepala sekolah. Mboten perkara niku. Ya, ini juga. Jadi bukan karena ini terus kepala sekolah, ndak. Walaupun untuk tahun berikutnya syarat kepala sekolah salah satunya harus jadi guru penggerak. Tapi niat saya bukan itu sebenarnya, bukan itu. Dinengko tekan kono sembuh kono. Urusannya carry ya. Oke, itu untuk guru penggerak. Mungkin ada yang mau disampaikan. Intinya itu tadi, buka, daftar, ikuti. Seperti kalau dulu vaksin, wah itu piye no, sing tua-tua loru iku. Daftar, ya kan? Suntik dapat kartu, ulangi lagi loh, gampang beres. Ngoten, Pak. Jenengan nggih vaksin, Pak? Bolak-balik. Oh. Vaksin ya. Hah? Oh iya. Oke. Nggih, sampun Pak Joko untuk guru penggerak. Sekarang kalau tidak ada yang mau ditanya, harapannya kok ada yang setelah ini langsung buka. Wah, itu loh yo buka IKB. Nah, berkaitan dengan SIM PKB. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu guru yang mau menanyakan sesuatu bisa langsung tanya ke saya sebagai ketua komunitas. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak nanti kita alihkan ke yang lebih tinggi, yaitu bagian PTK Mas Heri. Beberapa ada yang sering komunikasi, Pak saya mau keluar, pindah Mapel ada.
Pak saya mau masuk, ya monggo. Nah, ikuti alurnya. Pak saya enggak apa-apa. Oke, untuk yang kedua berkaitan dengan kartu anggota yang tadi sudah beberapa dibagikan dan diambil. Sudah lama ya Pak Joko ya. Akhirnya jadi juga walaupun dengan segala keterbatasan. Nah, bagi yang datanya atau fotonya tidak sesuai harapan, mungkin tertukar loh. Dudu fotoku iki kok. Nanti bisa menghubungi pengurus ya. Kemudian aku wis pindah sekolah kok. Ya boleh. Nanti berurusan dengan pengurus. Nah, yang kami jadikan acuan ya kemarin data yang diberikan Bapak Ibu guru lewat Google Form atau yang tidak bisa langsung ke saya atau Pak Joko memberikan data nama, NIP, tanggal lahir, unit kerja. Nah, karena unit kerja itu dinamis ya bisa gonta-ganti. Nek tanggal lahir jelas ya. Kemudian gelar mungkin ada yang berubah, dimungkinkan bisa belajar lagi. Nek nama insya Allah enggak ya. Nah, kemudian foto juga ada yang kemarin minta ganti. Pak, foto saya ganti, kelihatannya lebih tua. Nah, ada, Pak saya fotonya ganti, aku kok madepe menceng. Nah, ya. Nah, iku ana sing foto gambar silat bareng niku. Lah, macam-macam ya. Kita cetak sesuai apa adanya lah. Karena banyak mungkin namanya human error ya, ada yang kebalik, ada yang tanggal lahir awal-awal itu antara tanggal dan bulan kebalik karena sistemnya Indonesia dan luar Inggris. Nanti langsung berhubungan. Lah, untuk biaya cetak, nah ya, biaya cetak tadi sudah disampaikan. Nah, kami kerjasama dengan percetakan itu habisnya dengan nominal 15.000 ya Pak Jo. 15.000 nih, 15.000 untuk satu kartu. Nah, ini kami berikan keleluasaan kepada Bapak Ibu anggota karena ini juga demi kepentingan MGMP juga ya. Apakah itu nanti gratis? MGMP yang bayar 1.500 15.000 atau nanti ada istilahnya ganti ongkos cetak dari anggota atau malah ditambahi. Syukur alhamdulillah hidup-hidup cara Indomaret Alfamart itu 5.000-nya donasi. Oh ya alhamdulillah. Gimana, ada 3 opsi Bapak Ibu. Ini jenengan di sini sebagai perwakilan masing-masing sekolah. Opsi 1 gratis, moro-moro untuk kartu, alhamdulillah. Kedua sesuai yang keluar 15.000 atau yang ketiga ditambahi. Nek saya ya pilih yang ketiga gitu ya. Nah, kalau saya, monggo mungkin ada yang mau menyampaikan unek-uneknya. Pak Sukiman monggo Pak. Oh, mengawali. Jenengan pilih yang mana Pak? Sampun pikantuk kartu? Sampun. Sudah sesuai kah? Alhamdulillah. Pripun Pak nek menurut pemanggih panjenengan? Ya, biasanya ibu-ibu ku nek di awal malu Pak. Nanti kalau sudah ada yang mengawali, ibu-ibu mengikuti. Terima kasih Pak Ketua, Pak Suwarlan. Kami hanya mengikuti apa yang panjenengan sampaikan yang terkait dengan kartu anggota. Kalau panjenengan memberikan 3 opsi,
Oke, 3 opsi diantaranya tadi ada yang gratis, kemudian ada yang ditambah dari apa yang jenengan utarakan. Kalau tidak salah dengar 15.000 syukur ditambahi, kan ngaten. Nah, ini menurut kami Pak, menurut kami itu berarti bisa lebih dari 1 ya. Mungkin setuju yang gratis. Ini secara umum pasti pilih yang gratis. Nah, yeah. Apa boleh dicoba? Siapa yang setuju gratis? Nah, kan gitu. Saya yakin pasti banyak yang setuju. Ngaten nggih Ibu Bapak? Oh, nggih. Nah, maka dari itu ini nanti kan pinter-pinterin jenengan. Kita kan sudah sithik oke melu urun nggih, bahasanya melu urun. Nah, sekiranya dari urun-urun tadi kok tidak cukup, apa boleh buat penjenengan bisa mengutarakan selanjutnya. Ngaten nggih. Ojo kesane ojo njaluk. Sekolah A gurunya 6, yang iur baru 2, baru 3 yang datang. Sementara yang tidak hadir belum mengikuti atau mengirimkan iurannya. Makanya kemarin di grup kami sampaikan yang hadir mohon bisa membawa atau istilahnya nyangking iuran dari teman-temannya yang tidak hadir. Harapannya bisa untuk menambah kas MGMP, jadi kartu salah satu program itu tidak usah mengganti ongkos, dengan catatan iurannya full itu. Nah, ngoten. Itu ceritane ngoten. Nah. Pripun Bapak Ibu? Hah? Bayar aja? Oke, membayar Pak. Bapak-bapak gimana? Hah? Nganut. Pripun Pak Saron? Pak Arsono, membayarnya sesuai apa ditambah itu? Sesuai aja ya? Hah? Yang tengah nggih. Ya, oke. Yang sebelah sini pripun? Ganti ongkos cetak mawon nggih. Oke, nggih. Oke, jadi biar tidak terkesan minta-minta. Sementara kas muga-muga yo kasil semua dari anggota baik yang hadir maupun tidak. Untuk kartu anggota kita putuskan untuk iuran atau mengganti ongkos cetak sebesar 15.000 per kartu. Nanti dibayarkan atau disampaikan ke bendahara di luar. Nggih, ngoten nggih. Kemudian bagi yang bermasalah kartunya bisa langsung menghubungi panitia sana dengan satu saja. Oh, aku ganti rak berarti bayar loro, satu saja, tidak masalah. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, nanti mohon disampaikan ke teman-temannya di sekolah masing-masing. Iki kartune gak gratis loh. Nah, ganti ongkos cetak. Piro? 15.000 rupiah. Nah. Insya Allah secepatnya begitu ini nanti diberikan, kita sampaikan ke percetakan. Nanti kalau sudah jadi kita koleng-koleng. Nah, cuma ngambilnya kan nah, itu yang ngambilnya. Nah, masalah jadinya insya Allah mudah. Nun sewu Pak Warlan. Okay. Kami selaku perwakilan dari satu sekolah barangkali nanti akan menjadikan polemik secara intern di sekolah kami. Untuk itu kami mohon nanti apa yang diputuskan hari ini penjenengan unggah di grup. Karena apa? Menyangkut soal finansial itu adalah riskan. Nun sewu ya. Iki nek ketemu wong sing ora seneng wis ora seneng sik. Mosok kertu ngene mbok kon ganti 15.000. Nah, itu loh. Leres. Ini salah satu contoh kemungkinan ini nanti terjadi di unit-unit. Sementara yang hadir bayar Pak, oke bayar. Saya pun kalau sudah hadir siap bayar. Tapi nanti di lapangan dari induk-induk kami yang saya wakili tidak semudah apa yang penjenengan katakan di sini.
Maka harapan kami nanti apa yang menjadi keputusan panjenengan Anda unggah dalam bentuk mungkin surat keputusan MGMP yang intinya bla 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 bla, sehingga misalnya kami kok kejatah untuk titipan, buktinya ada, tidak hanya sekedar ucapan yang panjenengan utarakan ke kita selaku anggota. Matur nuwun. Usulannya atau sarannya nanti setelah ini kami buat sebuah surat keputusan bahwa menyatakan bahwa kartu anggota itu diberikan dengan mengganti ongkos cetak 15.000, sehingga nanti bisa dibaca secara legal formal oleh anggota yang kebetulan hari ini belum bisa hadir atau tidak hadir. Ngoten nggih? Iya. Terima kasih untuk kartu anggota. Oke, cukup nggih. Nah, lanjut. Yang kedua tentang PAT dan US. Ya, kami informasikan sesuai dengan kesepakatan dari MKKS. Ya, mungkin Bapak Ibu di sekolah sudah disampaikan untuk PAT dan ujian sekolah nanti dikelola bersama oleh MKKS dan MGMP. Sudah disepakati oleh 11 MGMP. Nah, ya. Waktu itu rapat di SMP 5 Rembang bahwa kegiatan PAT dan US dilaksanakan bersama berupa paper test. Ya. Kemudian karena dilaksanakan bersama, tentunya ada penyamaan materi-materi yang wajib disampaikan ke siswa. Nah, aku kok ora tak ulang no. Nah, nanti setelah ini harus disampaikan ya, berupa materi wajib esensial yang harus disampaikan ke siswa mulai kelas 7 sampai kelas 9. Misalkan nanti yang tes ujian sekolah kan kelas 9, belum dapat materi ini ya disampaikan sekedarnya, sehingga tidak ada siswa anak yang ora diulang no kok dites no. Nah, gurune piye lah, apa gawe anu kangelno wong. Nah, seperti itu. Nanti setelah ini akan disampaikan materi esensial oleh Bu Farida. Nanti bisa dicermati, kalau ada usulan silahkan. Kemudian untuk PAT juga demikian. Nanti yang membuat soal dari MGMP sudah kami tata timnya, difasilitasi oleh MKKS. Ya, kalau PAT berdasarkan materi esensial juga. Ya, itu. Kemudian bentuk soalnya kita mengikuti MKKS. Mungkin ada pilihan ganda dan urean untuk PAT. Pokoknya bersama, karena bersama nanti ya seragam satu Kabupaten Rembang. Yang jelas ini kami sampaikan dulu. Untuk PTS tadi sudah disampaikan Pak Jasmani, dikelola sekolah masing-masing. Kemudian PAT dan US dilaksanakan dan dikelola oleh MKKS bekerja sama dengan MGMP. Ya, jadi siap-siap, jenengan tinggal menyampaikan materinya. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Ya, nanti setelah ini, setelah saya ya. Ya, sabar. Nah, nanti. Ya. Ibu Farida yang ini bisa. Sudah siap. Ya. Ya, sambil menunggu ini pemberitahuan sekaligus untuk lomba matematika. Tadi sempat kami singgung untuk lomba mapel, insya Allah kami laksanakan bulan Mei pertengahan setelah hari raya. Nah, kenapa? Karena biar persiapannya lebih panjang dan agak longgar. Ya. Nanti tempatnya insya Allah kami rencanakan di SMP 1 Lasem. Kami rencanakan, moga-moga tidak ada kendala. Ya. Iya. Iya. Ya, ikut. Bentuk soalnya nanti pilihan ganda sejumlah 40.
40 butir. Ngoten. Ya. Terdiri dari materi kelas 7, 8, dan 9. Jadi untuk proporsinya kelas 7 40%, kelas 8 40%, kelas 9 20%. Nah, dari materi-materi itu nanti ada yang levelnya setingkat KSN atau HOTS gitu ya, seperti biasa. Jadi ada level 1, 2, 3 di bobotnya. Tadi tidak semuanya, ada yang mapel murni, rutin, soal rutin, dan ada soal non rutin. Nah, untuk pesertanya dari kelas 7 atau kelas 8. Sementara kami batasi satu sekolah untuk satu peserta. Nah, seperti kemarin, nah, persiapkan. Nih, ya, itu untuk lomba Februari, Maret, April ya, ada persiapan. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira untuk lomba? Untuk tanggalnya nanti ada 2 pilihan, mulai pertengahan Pak. Nanti kita jatuhkan di hari Sabtu insya Allah. Untuk pastinya belum Pak. Nanti berkaitan dengan kalau kita lihat nanti di Mei itu ada jadwal penerimaan peserta didik. Nah, oleh karena itu kita nanti sinkronkan dengan jadwal itu juga. Jadi untuk resminya surat pemberitahuan nanti kami sampaikan setelah ini. Ya, kami beri informasi awal biar untuk persiapan anaknya. Biasanya sing wangil itu kan bocah isik endi ngono. Nah, jadi ada waktu panjang untuk pembimbingan sehingga nanti hasilnya lebih maksimal. Nah, yang kemarin juara, nah iso ditingkatkan juaranya. Yang belum nyodok. Nah, ya. Nah, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Jadi tempat sudah, materi sudah, peserta oke. Nek dana nanti sambil jalan, moga-moga ada donatur yang bersedia membantu. Untuk soal nanti dari tim kami yang menentukan. Jadi sementara tidak bekerja sama dengan pihak lain ya. Seperti tahun kemarin insya Allah integritas kita insya Allah baik. Nah, insya Allah baik. Cukup? Ya, kalau cukup kami berikan waktu selanjutnya untuk Bu Farida bisa menyampaikan materi esensial yang nanti bisa dijadikan pedoman untuk mengajarkan ke anak didik dan persiapan untuk PAT dan US. Ya, monggo Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja menyambung dari Pak Warlan, Bu Putri langsungan. Betul di acara ini saya. Oke, sebelumnya alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan kesehatan, melimpahkan kesempatan kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di ruang serbaguna SMP Negeri 3 Lasem. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, amin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini izinkan saya aslinya nanti kami mau meminta masukan dari Bapak Ibu. Kami mencoba membuat beberapa materi esensial di tengah atau di saat beberapa waktu kemarin kita ada pandemi. Kurikulum yang menjadi acuan kami masih pakai kurikulum darurat
Monggo nanti kalau misal ada beberapa materi yang perlu ditambahkan atau perlu dikurangi, kami siap atas persetujuan panjenengan. Lanjut Pak. Ini kompetensi dasar kelas 7 kurikulum darurat. Untuk kompetensi dasar kelas 7 ini kami menampilkan lagi kompetensi yang ada di kurikulum darurat yang sudah di-share. Mungkin Bapak Ibu panjenengan semua sudah memiliki, tidak usah dibahas. Ini materi esensialnya. Monggo Bapak Ibu mohon nanti beberapa misal ada yang perlu dihilangkan kami mohon masukannya, misal ada yang perlu ditambahkan kami juga mohon pertimbangannya. Untuk bilangan antara lain ada membandingkan bilangan bulat atau pecahan, operasi bilangan bulat atau pecahan, bilangan berpangkat, KPK dan FPB. Nanti tetap kami share, cuma kami mau mohon pertimbangannya saja. Mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dikurangi, monggo. Untuk himpunannya, konsep himpunan, sifat-sifat himpunan, ada kardinalitas, himpunan bagian, himpunan kuasa, kesamaan dua himpunan. Lajeng yang ketiga, operasi himpunan, irisan gabungan, komplement, selisih. 3, PLSP dan PTLSP menyelesaikan masalah PLSP, menyelesaikan masalah PTLSP. Atau pripun ini saya share dulu di grup ngoten atau minta pertimbangan dulu ya toh. Nah, iya. Nanti yang kami share setelah mendapatkan beberapa masukan atau pengurangan ngoten ya. Nggih, oke. Hah? Percaya. Terus aku jawabannya piye? Nggih. Pertimbangan mawon. Engko nek aku gawene keliru piye? Empat, perbandingan menentukan perbandingan dua besaran, menyelesaikan masalah perbandingan senilai, menyelesaikan masalah perbandingan berbalik nilai. Nggih. Ya, nggih bisa mau ditambahkan. Ada skala mau ditambahkan atau skala ya? Nggih. Untuk perbandingan mau ditambahkan skala? Enggak usah. Oh cukup. Napa di del. Nggih, ini karena apa? Tombol next-nya di ini ndak jalan. Nomor 5 aritmatika sosial, untung rugi, persen untung persen rugi, menentukan bunga tunggal, bruto neto tara. Ora gelem kok. Garis sudut, hubungan antar garis, menentukan panjang ruas garis, hubungan antar sudut, langkah melukis sudut istimewa. Langkah enggak usah. Oke. 7 segitiga segi 4. Jenis dan sifat segi 4 segitiga, keliling dan luas, memahami garis istimewa. Garis istimewa nggih apa mboten? Iya. Enggak apa-apa? Oke. Iya. Penyajian data mengolah dan menyajikan data dalam tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Oke. Lanjut yang kelas 8. Kelas 8, 1, pola bilangan. Untuk pola bilangan menentukan rumus, menentukan suku, menentukan jumlah. Nggih. Koordinat kartesius, posisi titik terhadap titik tertentu, kedudukan garis. Jarak masuk betul? Kedudukan garis enggak usah. Jarak masuk. 3, relasi dan fungsi. Yang pertama bentuk penyajian, relasi atau fungsi, korespondensi satu-satu. Rumus mboten? Rumus mboten? Ndak usah.
Tambah napa? Menentukan rumus. Masuk. Pripun, rumus fungsi iya dimasukkan atau yang sederhana nggih? Oke. Nggih. Ngoten. Nggih, siap. Insya Allah mangke yang membuat soal, Pak. Niki cuma empat, persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Yang pertama grafiknya, kemiringannya, lajeng menentukan persamaan garis lurus dengan kemiringan M dan melalui titik X1 Y1. Cukup. SPLDV menentukan penyelesaian SPLDV. Teorema Pitagoras menentukan jenis segitiga, penerapan masalah triple Pitagoras. Lajeng nomor 7 ini lingkaran Bapak Ibu. Nggih. Aslinya nawi lingkaran itu ndak ada nggih di kurikulum nggih ndak ada. Cuman kemarin ada pertimbangan karena di kelas 9-nya itu ada bangun ruang sisi lengkung, maka untuk materi lingkaran terkhusus di keliling dan luas dimohon untuk dimunculkan. Pripun? Nggih. Keliling dan luas ndak. Busor jureng ndak usah. Nggih. Deal nggih? Lajeng nomor 8. Bangun ruang sisi datar. Unsur-unsur, luas permukaan, volume. Statistika, ukuran pemusatan, min median modus, ukuran penyebaran. Penyebaran masuk. Del. Setiap ada kegiatan itu jangan sampai ada matematika kurang dana. Jadi misalnya yang belum, yang 10.000 dan 20.000 itu ya, itu dimaksimalkan. Ya paling nggak bisa masuk semua. Insya Allah itu kalau masuk nanti kegiatan apapun itu sudah tercukupi. Tuh, jadi monggo terserah pengurus gimana caranya. Monggo terserah pengurus gimana caranya. Yang penting itu bisa maksimal, itu aja. Terima kasih. Usulan bagus juga. Itu memang selama ini masalah kita di situ ya. Jadi yang hadir mungkin tidak semuanya. Nah, mungkin yang hadir pada saat kemarin itu yang memberikan iurannya. Sementara yang tidak, mungkin tidak, ada yang titip, ada yang tidak, ada yang ditalangi sampai di sana hanya mengucapkan terima kasih, tidak mengganti. Akhirnya yang nalangi kan untuk berikutnya, ngalah moh ben bayar dewe, bayar yolah rayolah ngono. Nah, oleh karena itu kami mohon untuk Bapak Ibu yang saat ini hadir di sini, karena kita satu keluarga, semua anggota, sepulang dari sini nanti ketemu teman-temannya, kita maksimalkan. Nek iso dijawil, nek dijawil mboten krasa, dicubit mboten krasa, dilus-lus. Nah, istilahnya mari kita rangkul bersama, kita semua satu keluarga. Jangan cuek-cuekan. Malah apalagi kok sesama guru matematika yo ngambek-ambekan. Ngono kelas 9 ben diulang iku terus. Ada ngono iku ya ana ngono. Ana sing tuwa karo sing enom muga akur ya ana ngono iku ana. Oleh karena itu kami mohon dengan keikhlasan Bapak Ibu untuk bisa merangkul yang ada di sekolahnya masing-masing. Minimal dikandani ngono. Pak, iki ana ururan semester iku sak semester 20.000. Bayar to, bayar kene tak bayarno nek kono ora iso bayar tak bayarno. Ngoten. Jadi kalau di total mungkin ada beberapa, tapi tidak semuanya. Beberapa Bapak Ibu guru yang awet awal ngantek iki yo
kosong. Nah, ya ada. Gini Pak Warlan, kalau boleh saya usul, misalnya tiap bulan lah di-share itu aja biar bukannya obrol-obrol tapi untuk mengingatkan saja. Datanya ya. Ya, datanya itu tiap bulan di-share. Iya. Nggak malu ya? Enggak apa-apa, insya Allah Oke. enggak. Ya nanti untuk perkembangan nanti tiap bulan kita berikan mana yang kosong, mana yang sudah biar untuk memotivasi teman-teman. Oh, aku ternyata urung. Nanti misalkan sudah tapi tertulis belum lah langsung konfirmasi. Nah sebenarnya kami memfasilitasi ada nomor rekening Bapak Ibu. Kalau tidak bisa langsung seperti ini kan bisa langsung. Nah setelah ini bisa melalui rekening bendahara, melalui bank Jateng kalau berkenan. Tapi biasanya olah barang sidik lewat rekening lah. Akhirnya ditunda, akhirnya gak sido. Nah, ngenteni engko lah nak pleno lah lali. Nah, jadi mohon kalau bisa melalui rekening boleh satu sekolahan dikumpulkan, tapi dengan mengkonfirmasi ke bendahara ini si ini 5 orang berarti 100.000 gitu. Ngoten Bapak Ibu nggih. Jadi kalau ada sharean atau upload ya ampun dicueki. Ampun dicueki. Ngoten. Cukup ini? Monggo. Aduh. Ya. Sementara untuk pertemuan kali ini cukup. Nah, setelah ini nanti kami pengurus akan beranjang sana istilahnya ke garwane Pak Basuki, ke Bu Sofi. Nah, yang dulu waktu itu belum sempat sama-sama. Engkang badhe ngersakaken pindah mriko, monggo kami sediakan waktu. Jadi setelah ini mungkin setengah jam kami beres-beres, nanti kita tindak ke sana. Kalau ada yang mau ikut, monggo silahkan. Nah, garwane Pak Bas. Ya Kajar. Setelah ini nanti kita mau ke sana. Kalau yang ada waktu luang berkenan bisa ikut kami kalau mau, monggo. Ya, cukup nggih. Pak Nur Sidimu. Ora Pak. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, kami sampaikan di luar masih ada beberapa kartu yang mungkin belum diambil atau belum dicek, termasuk SMP 1 Rembang ada. Ning unit kerjanya aja kosong ternyata. Nah, kalau mau diperbaiki berhubungan dengan sana, ada beberapa masih ada di sana. Bapak Ibu guru yang sekolahnya belum diambil kartunya, maksudnya bisa dicek sekali lagi, kemudian tanda tangan baik daftar hadir maupun daftar penerimaan kartu. Untuk yang tadi keputusan di share 15.000, nanti setelah ini kami buatkan surat secara resmi. Ngoten nggih? Cukup? Bu Ernest cukup? Nggih. Alhamdulillah untuk kegiatan pleno kali ini dari pagi, dari awal sampai akhir, alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar. Semoga apa yang kita hasilkan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk kita, untuk anak didik kita, untuk bangsa dan negara kita. Amin. Allahumma amin. Untuk mengakhiri kegiatan, marilah kita tutup kegiatan MGMP hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng kondur, sugeng pepanggihan malih pada pertemuan berikutnya. Semoga tetap semangat, tetap sehat wal afiat. Amin Allahumma amin.
Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan selamat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPBD ini pun monggo.